Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ayo semangat. Bapak ulang untuk ucapan salam paginya ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Jadi pagi-pagi itu harus semangat. Jangan loyo gitu. Walaupun belum sarapan mungkin yang bangunnya kesiangan. Tapi semoga semuanya bangun awal. Pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita pagi ini bisa mengikuti KBM daring di hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021 pada pelajaran fisika. Nah, nanti kita akan masuk pada materi yaitu angka penting dan pengukuran. Seperti itu. Minggu yang lalu kita sudah masuk pada materi yaitu besaran. Jadi ada besaran fisika itu ada yang pertama ada satuan dan kemudian besaran berdasarkan arah dan nilai. Nah, berdasarkan satuan dibagi dua yaitu ada besaran apa? Halo? Vektor dan skalar. Besaran pokok dan besaran turunan. Ya. Nah, kemudian berdasarkan arah dan nilai yaitu ada besaran apa? Skalar dan vektor. Besaran skalar yaitu suatu besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian pada besaran skalar, contohnya apa? Yang udah Bapak berikan. Luas, volume. Iya, pintar. Masa, siapa tadi? Masa siapa yang jawab tadi? Siapa? Tadi siapa yang jawab? Udah bisa tadi siapa? Angkat tangan. Ilma ya? Ya. Oh ya, sip. Terima kasih. Ilma. Nah, kemudian kalau tadi di dalam besaran skalar dan vektor, nah sekarang yang contoh besaran vektor apa aja? Pindahan, berat, kecepatan, gaya, medan listrik, medan magnet. Oh ya, sip, pintar semua. momentum, impuls. Nah, jadi intinya besaran vektor ya suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Maksudnya arah itu kan kecepatan itu ada ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di dalam fisika biasanya searah jarum jam itu diberi tanda positif. Yang berlawanan nanti diberi tanda negatif. Ini penerapannya nanti di GLB, gerak lurus beraturan, maupun GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kemudian di momentum, gaya, dan banyak sekali penerapan dalam persamaan fisika. Oke, kita akan lanjut. Jadi absennya kita hanya melalui Zoom ini, Bapak absen langsung di daftar nama kalian itu, jadi Bapak tidak akan menyediakan absen berupa link. Yang kedua, mulai hari ini kan tugas keberapa? 3. Ketiga, menggunakan apa? Ngirimnya kemana kalau tugas ketiga? Google Classroom. Ya, Google Classroom. Setelah kegiatan ini nanti baru Bapak buatkan ruang pengumpulan tugas. Nah, seperti itu. Setelah kegiatan pembelajaran KBM ini. Dan Bapak harapkan kalian bisa tepat waktu untuk mengerjakannya. Baik, Bapak akan lanjut pada materi hari ini mengikat waktu. Nah, ini kita akan masuk. Nampak enggak? Halo?
Halo. Oh, iya. Bentar. Oke, udah nampak belum? Nampak, Pak. PowerPoint-nya? Udah, Pak. Jelas nggak tulisannya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi yang ketutup dengan foto kalian digeser dulu, terutama yang pakai laptop biasanya ketutup bisa digeser dulu atau dikecilkan. Seperti itu. Jadi ruang lingkup fisika besaran dan pengukuran, kita pada pagi ini masuk kepada pengukuran. Oke. Nah, pengukuran itu ada dibagi beberapa macam, ada pengukuran besaran panjang, ada pengukuran besaran massa, kemudian pengukuran besaran waktu, pengukuran volume benda tidak teratur. Nah, itu. Nah, pengukuran panjang ini sebenarnya sudah sering kalian lakukan. Seperti di yang sudah nonton video siapa? Pengukuran besaran panjang menggunakan apa aja? Coba yang sudah nonton video. Halo. Mistar, Pak. Mistar, satu Yang apa kasorong. lagi? Yang kasorong. Yang kasorong. Apalagi Mikrometer sekrup. mikrometer sekrup. Itu yang ada di dalam video yang Bapak share tadi pagi, ya kan? Nah, kemudian pengukuran besaran panjang itu ada mistar, ada meteran. Jadi mistar itu kan yang ada ukuran 30 cm sampai 1 meter. Itu yang mistar, baik pakai kayu maupun pakai besi itu. Kemudian ada lagi yang disebut juga dengan meteran. Meteran itu yang pakai roll itu, menggunakan apa ya, kain, ditarik ada dari mulai 30 cm sampai 100 cm itu. Nah, itu. Kemudian bisa juga menggunakan speedometer. Biasanya kalau orang ukur jarak jauh itu menggunakan motor tuh yang ada speedometernya, kan ada kilonya tuh ya. Nah, itu juga termasuk pengukuran yang panjangnya. Kemudian ada bisa juga menggunakan water pass. Itu juga dalam rangka untuk pengukuran panjang. Nah, cuma di sini di dalam materi fisika SMA itu pengukuran panjang yang sering digunakan tadi yaitu apa? Menggunakan meteran yang mistar ya, mistar 30 cm itu yang kalian pelajari. Kemudian menggunakan apa di video? Jangka sorong. Jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, itu silakan nanti dipelajari, ada soal nanti yang berhubungan dengan di video itu ya, seperti itu. Nah, itu adalah berkaitan dengan besaran pengukuran panjang. Nah, ketelitian jangka sorong berapa? Halo, yang sudah nonton? Tadi ada yang udah nonton belum? Berapa ketelitian jangka sorong? 0,05 cm. 0,1 apa? Milimeter. Mili atau senti jangka sorong? 0,1 apa? Milimeter, Pak. Milimeter, Pak. Nah, nanti dicek ya. Nah, kemudian kalau mikrometer sekrup? Apa? Menggunakan apa? Mikrometer sekrup menggunakan apa? Berapa ketelitiannya? 0,1 mm sampai 0,01 mm. Nah, apa bedanya apa jangka sorong dengan mikrometer sekrup? Atau sama? Jangka sorong 0,01 mm, kalau mikrometer sekrup 0,1 mm. Nah, jadi senti dengan milimeter. Ya lebih teliti mana? Jangka
mikrometer sekrup. Ayo, lebih teliti mana di antara kedua itu? Iya saya. Halo, lebih teliti mana? Mikrometer sekrup, Pak. Jadi lebih teliti mikrometer sekrup. Nah itu. Nah kalau Mister, berapa ketelitiannya? Nanti ulangan harian, pertanyaan seperti ini keluar ya. Jadi harus ditonton benar-benar itu videonya. 0,05. Berapa ketelitian Mister? 0,05. Menurut Brainy, Mister memiliki ketelitian pengukuran setengah dari skala terkecilnya yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Oh, jadi 0,05 cm. Sentimeter. Itu. Nah, nanti tugas kalian adalah nanti ada berikutnya, nanti ini belum. Jadi ada berikutnya. Nah, kemudian kita akan masuk pengukuran besaran massa. Nah, biasanya menggunakan apa? Pengukuran besaran massa. Timbangan. Nah, Biasa disebut dengan timbangan ya. Tapi kalau di dalam bahasa fisika yaitu apa? Neraca. Nah, neraca. Nah, neraca itu macam-macam, ada neraca bekas yang digantung itu, kemudian yang duduk, terus kemudian timbangan yang model lama itu dikasih bandul itu. Kemudian sekarang yang paling banyak menggunakan pengukuran besaran massa itu menggunakan digital ya, sistem digital. Kalau kalian beli buah itu sudah ditulis harganya berapa, kemudian beratnya berapa, seperti itu. Atau Anda mengirim suatu benda melalui jasa kurir atau seperti contohnya JNE itu. Nah, itu sudah ditimbang, nanti akan tertulis langsung berapa massanya. Kemudian berikutnya adalah pengukuran besaran waktu. Nah, kalau kalian mengukur waktu menggunakan apa? Jam. Jam, Mbak. Jam atau Stopwatch. stopwatch. Jadi Stopwatch. stopwatch itu ya. Stopwatch. Teliti ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pengukuran volume benda tidak beraturan. Nah, contohnya apa kira-kira? Mengukur apa itu benda tidak beraturan? Yaitu batu. Jadi kalau bentuknya batu segini, segenggam gini, itu kan bentuknya teratur enggak? Biasanya batunya. Halo, permukaannya teratur enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, kalau diukur dengan menggunakan rumus volume tertentu bisa enggak? Pama volume bola atau apa gitu. Bisa enggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa karena dia permukaannya tidak teratur. Lah, maka biasanya menggunakan gelas ukur. Atau Anda pakai gelas biasa, berapa diukur dulu, diisi air. Di situ berapa liter, volumenya berapa airnya itu yang sudah dimasukin suatu wadah. Nah, kemudian benda tersebut dimasukin ke gelas ukur tadi. Nanti kan airnya naik. Nah, kenaikannya berapa? Itulah hasil pengukurannya untuk benda tidak beraturan. Seperti itu. Nah, Bapak lupa tadi, kalau pengukuran besaran panjang itu satuannya apa? Pengukuran besaran panjang biasanya menggunakan satuan apa? Meter, Pak. Meter, Pak. Kemudian Meter, kalau Pak, pengukuran meter. besaran massa Kilogram, Pak. Kilometer. kilogram. Kalau Kilogram. waktu Sekon. Sekon. sekon atau Detik. Satuan volume. ya detik ya. Kemudian kalau volume, satuannya apa volume? Meter kubik. Meter per kubik. Meter kubik. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sudah pintar-pintar. Ayo tepuk tangan. Ini di unmute gimana ada suaranya ya kalau tepuk tangan. Oke, kita akan lanjut berikutnya.
Nah, di sini ada kesalahan di dalam pengukuran. Ada kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Yang pertama adalah acak, sistematik, dan umum. Nah, kesalahan acak itu adalah suatu kesalahan, ya penting asal ngukur aja. Jadi kira-kira gitu aja. Itu namanya adalah kesalahan acak. Sistematik itu adalah suatu kesalahan yang memang orang tersebut tidak pandai cara menggunakan alat. Nah, jadi dia kurang menguasai alat sehingga dari persiapan dari awal dia udah salah. Itu makanya sistematik itu teratur. Jadi tersistem salahnya itu dari awal sampai akhir udah salah itu. Caranya sudah salah. Nah, kemudian umum itu biasanya kesalahan karena pada saat ngukur terjadi bencana alam, kemudian alatnya kena angin sehingga roboh. Nah, sehingga atau bergeser alat ukurnya karena ada angin atau karena ya kena matahari lah sehingga ada alatnya mengalami suatu perubahan. Itu adalah kesalahan-kesalahan dalam pengukuran secara umum. Jadi silakan kalian catat ya. Oke. Kemudian di sini ada angka penting dan notasi ilmiah. Nah, ini. Angka penting ini ada berkaitan, yaitu berkaitan nanti di dalam fisika itu ada namanya angka-angka penting. Jadi mana aja yang termasuk angka penting nanti akan dituliskan di bawahnya nanti ada. Kemudian ada operasi hitungan dalam angka penting, kemudian terakhir baru notasi ilmiah seperti itu. Operasi hitungan dalam angka penting yaitu di dalam operasi pembulatan pertama. Kemudian operasi penjumlahan dan pengurangan, kemudian operasi perkalian dan pembagian, baru operasi pangkat dan akar, seperti itu. Nah, ini adalah aturan dulu, aturannya. Semua angka. Untuk anak-anak, tolong ya namanya dikasih kelas, biar enak. Terima kasih. Oke, jadi aturan angka penting, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, itu berarti angka pentingnya ada 4. Kemudian angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, bukan angka penting. Jadi ini seperti angka berapa itu? 123.400, jadi itu yang 02-nya itu bukanlah angka penting. Yang angka pentingnya hanya 1 sampai angka Sekali lagi untuk namanya tolong dikasih kelas agar mempermudah dalam pemasukan mata pelajaran. Sekian dan terima kasih. Kemudian angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0. Nah ini. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dalam desimal adalah angka penting. Contohnya itu 1,23400. Jadi itu semua masih dihitung sehingga di situ ada 6 angka penting. Seperti itu. Kemudian yang keempat, angka 0 yang ada di depan angka penting dalam desimal bukan angka penting. Jadi 0,0000 berapapun atau 0,01. Kalau 0,01 itu angka pentingnya berapa? 1, Pak. 1. Nah, kalau 0,000202. 202, Pak. Iya, 202. Bentar. Siapa tadi? Elva ya? Iya, Pak. Ya, makasih Elva. Kemudian angka 0 di belakang angka penting dalam desimal adalah angka penting. Contohnya itu tadi udah Bapak sebut ya. Nah, contohnya tadi yang 202 itu penerapannya ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian angka 0 di antara angka penting adalah angka penting. Nah, ini 1200,3001, maka semuanya angka penting. Tuh.
Oke, kemudian tadi udah Bapak sebut berkaitan dengan operasi hitung angka penting, maka di sini contohnya pembulatan. Jadi kalau dia angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 dihilangkan. Ini diambil yang paling akhir biasanya. Nah, contohnya 552,64, maka dibulatkan yang karena 4 itu dikurang dari 5, maka dia 4-nya dibulatkan ya, hilang ya. Dibulatkan ke bawah. Begitu juga sebaliknya. 354,79 dapat dibulatkan menjadi 354,8. 79-nya dibulatkan dengan menjadi 8. Oke, kemudian ini angka taksiran kurang lebih sama tadi. Cuma kalau sudah 35 dibulatkan ke 4 ya. Ini angka taksiran aja ini. Ada yang dibulatkan ke atas, ada yang dibulatkan ke bawah. Intinya kalau posisi 5 itu masih boleh naik atau turun. Jika taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya adalah ganjil, maka angka dibulatkan ke atas. Namun jika taksiran tepat angka 5 dan angka sebelumnya genap, maka angka dihilangkan. Oh, jadi itu. Jadi kalau di belakangnya ketemu genap, maka dia harus apa? Dihilangkan kalau diapakan? Ditambahkan ya. Ke atas, kalau ganjil ketemu ganjil di ke atas, kemudian kalau dibulatkan baru dihilangkan. Cuma ini mestinya 772 ya, bukan 71. Oke. Ada kesalahan ketik. Berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada penjumlahan, hasilnya ini. Hasil penjumlahan tersebut memiliki 3 angka taksiran, yaitu apa? 8, 2, dan 3. Itu adalah angka taksiran, membulatkannya menjadi 1 angka taksiran, yaitu menjadi 8. Ini berkaitan itu taksiran. Kemudian aturan operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku untuk pembagian, perkalian dan pembagian. Nah ini, maka hasil pengurangan tersebut memiliki 4 angka penting angka taksiran, yaitu berapa? 1581. Itu karena perkalian ya. Oke. Membulatkannya menjadi 1 angka taksiran, yaitu maka hasil akhirnya 0,1. Oke, itu gambaran cara umum angka penting. Sehingga silakan nanti dicatat untuk soal angka penting itu adalah kalian hitung 0,823 dikali dengan 0,7. Maaf Pak, bisa diulang Pak? 0,823 dikalikan dengan 0,7. Yang ditanya adalah berapa angka penting dan bagaimana taksirannya. Oke. Kita lanjut ke ketidakpastian hasil pengukuran. Pengukuran tidak langsung. Di sini ada yaitu ketidakpastian pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Jadi ada beberapa macam ketidakpastian pengukuran itu. Pertama adalah dimaksud dengan pengukuran tidak langsung. Nih. Nah, pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang. Nah, pengukuran tidak langsung itu yaitu contohnya seperti kira-kira gimana? Ada yang sudah tahu pengukuran tidak langsung?
Jadi pengukuran itu dibagi dua, ada pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung contohnya Anda menggunakan meteran. Jadi bendanya dipegang, Anda ukur, itu namanya pengukuran langsung ya. Itu namanya adalah pengukuran langsung. Nah, sedangkan pengukuran tidak langsung itu adalah contohnya kalau Anda perjalanan dari rumah ke sekolah, berapa lama waktunya, berapa jaraknya. Nah, itu biasanya diukur menggunakan rumus kecepatan. Kecepatannya berapa, waktunya berapa, baru dapat jaraknya berapa. Nah, itu namanya adalah pengukuran tidak langsung, tetapi pengukuran menggunakan rumus. Nah, itu dimaksud dengan pengukuran tidak langsung. Tapi kalau pengukuran langsung, itu adalah suatu pengukuran yang apa? Langsung Anda ukur. Contohnya Anda panjang buku berapa. Nah, itu menggunakan mistar. Nah, itu namanya pengukuran secara langsung. Nah, itu. Kemudian pengukuran ketidakpastian, pengukuran berulang. Nah, artinya apa? Mengukurnya itu berulang-ulang. Contohnya kalau tadi cerita apa? Mengukurnya. Yang pertama, pengukuran tidak langsung tadi bagaimana? Ya, berulang kali. Pengukuran yang dilakukan 2 kali, Pak. Nah, jadi pengukuran yang berulang, jadi lebih dari sekali. Nah, ini bisa berlaku untuk pengukuran langsung maupun pengukuran tidak langsung. Contoh, Anda mengukur panjang pensil. Anda ukur sekali. Oh, kurang yakin. Ukur lagi. Tadi salah kok benar. Ukur lagi. Itu namanya pengukuran berulang. Itu namanya ya. Jadi berulang-ulang. Nah, kalau yang pengukuran tunggal, itu adalah sekali ngukur aja udah cukup. Itu namanya pengukuran tunggal. Nah, nanti biasanya ketidakpastian pengukuran berulang itu diambil rata-rata. Kalau umpama ngukurnya 3 kali. Jadi diambilin pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa. Nah, ketiganya dijumlah baru dibagi dengan 3. Itu namanya diambil rata-rata. Kemudian ketidakpastian pengukuran tunggal. Begitu juga. Pengukuran tunggal tadi kan pengukuran yang hanya sekali, yaitu nanti ada aturannya bagaimana di dalam menggunakan tingkat ketelitian suatu alat itu. Jadi ditambah dengan setengah tingkat ketelitian alat itu di dalam untuk menentukan kepastian pengukuran. Nah, pengukuran tidak langsung dari pengukuran tunggal, tadi udah Bapak ceritakan, pengukuran tidak langsung dari pengukuran berulang-ulang. Jadi artinya berulang-ulang itu ya lebih daripada 1 kali. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung, misalnya seperti mengukur panjang menggunakan penggaris. Nah, ini tadi yang cerita pengukuran secara langsung, ya kan? Tetapi pengukuran juga dapat dilakukan secara tak langsung, yaitu mengukur sesuatu dengan mengukur besaran yang lain. Nah, kalau tadi Bapak mengukur apa? Waktu pengukuran tidak langsung tadi contohnya apa tadi? Jarak Pak. Jarak apa? Jarak dari rumah dari rumah ke Dari sekolah. rumah ke sekolah. Dia menggunakan apa? Besaran yang lain itu besaran apa? Kecepatan dan waktu. Iya kan? Iya enggak? Nah, seperti itu contohnya. Iya, Atau Pak. Anda mengukur kedalaman suatu kedalaman laut umpama. Nah, kedalaman laut kan kalau mengukur sendiri menggunakan meteran mudah enggak kira-kira? Bisa enggak? Susah kan? Nah, maka dia bisa menggunakan suatu barang dijatuhkan ke laut dengan kecepatan tertentu, kemudian dia sampai di bawah di dasar itu berapa lama? Nah, dengan menggunakan suatu persamaan jarak, nah, itu dengan GLB atau gerak jatuh bebas, menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, maka nanti akan ditemukan kedalaman laut tersebut. Kalau gitu menggunakan
Besaran apa pendukung lainnya? Yaitu ada besaran apa? Kecepatan dan waktu. Seperti itu. Maka di sini ada kata-kata lalu dihitung hal yang kita inginkan, ya hal yang ingin kita ketahui melalui besaran yang lain. Itu jadi harus menggunakan besaran yang lainnya. Oke, ini contoh adalah mengukur volume cairan dengan mengukur tinggi. Ini termasuk langsung atau tidak nih? Langsung. Oh, langsung enggak. Enggak. Enggak langsung, Pak. Langsungnya mana? Kan masih menggunakan volume apa? Besaran lain, yaitu besaran apa? Dari cairan, tidak langsung menggunakan besaran dari di batu itu. Iya kan, masih bantuan kan? Nah, itu. Nah, kalau ini masih termasuk langsung boleh. Yang ini baru yang ini mengukur jarak objek dengan mengukur waktu. Ini juga. Cuma kalau ini bisa langsungnya adalah langsung dilihat berapa ukurannya. Kalau ini harus menggunakan besaran waktu ini. Ini apa ngukur apa kira-kira nih? Bunyi kayaknya, Pak. Ini jarak juga. Dia menggunakan waktu dengan cepat lambat bunyi. Nah, menggunakan variabel 2 yaitu waktu dan cepat lambat bunyi di udara. Seperti itu. Nah, kalau ini apa nih? Nah, ini yang tadi timbangan digital ya, atau nah itu mengukur dengan cara langsung. Ukur massa, bisa juga mengukur hambatan listrik menggunakan multimeter. Kemudian mengukur temperatur dengan menggunakan apa? Termometer. Ayo, mengukur temperatur dengan menggunakan apa? Termometer, Pak. Termometer. Termometer, Oke. Pak. Nah, ini ketelitian dan hasil dan ketepatan hasil, yaitu ada ketelitian presisi dan ketepatan akurasi. Kalau akurasi itu ketepatan bagaimana pada posisi, kalau presisi itu yaitu ketepatan bagaimana Anda berulang kali mencoba mana yang paling mendekati sekali, seperti itu. Oke, kemudian ketelitian presisi. Nah, ini adalah ketelitian merupakan ukuran yang menyatakan pendekatan sesuai nilai semestinya. Jadi semestinya itu paling pas berapa. Kemudian ketelitian berhubungan dengan ketidakpastian relatif dan hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ketidakpastian relatif, semakin besar ketelitian pengukuran. Nah, ini dalam bentuk presentase. Kemudian ketepatan akurasi ini adalah mana yang paling dekat sekali, ya, yaitu ukuran sebenarnya ketika Anda melaporkan hasil pengukuran. Anda melaporkan dalam bentuk X plus delta X. Nah, hasil pengukurannya dan delta X itu adalah merupakan suatu ketidakpastian mutlak. Nah, nilai delta X diperoleh dari 0,5 skala terkecil. Nah, kalau skala terkecil pada mistar Anda berapa? Halo. Halo. 0,5 mm. atau 0,05 cm. 1 milimeter. Nah, ketelitiannya paling kecil pada mistar berapa? 1 milimeter. 1 milimeter. Berarti harus Anda kalikan dengan berapa? 0,5 ya. Ini kan 0,5 skala terkecil. Berarti Anda nilai 1 milimeter dikalikan 0,5. Dari alat pengukuran pada pengukuran tunggal, simpangan baku, dan pada pengukuran berulang. Semakin kecil hasil ketidakpastian mutlak, semakin besar ketepatan dalam pengukuran. Nah, ini pengolahan dan penyajian data, hukum fisika memiliki keterkaitan antar besaran. Contoh grafik yang paling mudah ditemui adalah grafik persamaan garis lurus. Grafik persamaan garis lurus dinotasikan ke dalam sumbu Y, yaitu MX plus N dengan M sebagai gradien kemiringan grafik
dan N sebagai ordinat titik potong garis lurus terhadap sumbu Y. Nah, nanti silakan Anda coba. Grafik garis lurus yang Anda gambar sebaiknya mengisi seluruh luasan yang telah disediakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih skala mendatar dan skala tegak dengan tepat. Adapun titik nol skala tidak perlu selalu tampak pada grafik di samping. Nah, ini contohnya. Nah, tadi M itu sebagai apa tadi? Nah, ini Kemiringan grafik. apa itu? Gradien ya. Nah, kemiringan grafik dan N adalah sebagai ordinat titik potong. Ordinat titik potong garis lurus. Nah, ini contohnya. Jadi yang garis miring itu adalah gradien tadi, M-nya. Kemudian titik potongnya itu adalah sebagai N itu. Nah, ini contoh soal. Jadi ada 3 yang harus kalian kerjakan. 1 tadi apa berkaitan dengan angka penting. Yang kedua adalah ini contoh soal yang harus kalian kerjakan. Ini contohnya nih, Bapak berikan contoh. Ini adalah pengukuran yang menggunakan apa kira-kira? Ini contoh soal menggunakan pengukuran apa di dalam video? Panjang. Ayo, menggunakan apa di dalam video yang gambarnya seperti ini? Aduh, enggak ada yang tahu kah? Jangka sorong kalau tidak salah, Pak. Kalau kau pakai enggak salah, Mak. Ada ke jangka sorong bentuk seperti itu kah? Mikrometer sekrup, Pak. Iya, Audi pintar. Mikrometer sekrup, mantap. Nah. Oke, contohnya. Nah, di sini nah, yang Bapak tunjuk 0 sampai 3 ini namanya skala utama. 0 sampai 3 ini adalah skala utama. Kemudian angka-angka yang 10 sampai 20 itu disebut dengan skala nonius. Nah, nanti Anda harus ngitung titik-titik ini ada 10 sampai 15 itu ada 5. Nah, di sini yang 0 sampai 3 ini lurus pada angka berapa? Yaitu angka 13. Ya kan? Jadi di skala noniusnya adalah nilainya berapa? 13. Dari mana angka 13? Ditarik ke kiri. Nah, ini ditarik ke kiri nih. Ke arah datar. Nah, dari 10 naik 1, 2, 3. Jadi 13. Itu di skala nonius 13, sedangkan skala utamanya berapa? 3. Kalau nanti di antara pendek nih, kan antara 2 dengan 3 ini kan ada garis ke bawah pendek itu. Nah, kalau tepat di garis bawah, yang pendek ke bawah, itu nilainya adalah 2,5. Kalau setelah itu. Nanti udah ketemu 3, lewat sedikit atau 3, berarti nilainya sudah 3. Itu adalah nilai skala utama. Dicatat. Nah, ini. Gambar tersebut menunjukkan pengukuran tebal kaca menggunakan mikrometer sekrup. Berapakah tebal kaca? Nah, itu. Nah, skala utama itu adalah di tadi angka 3 yang Bapak udah sebutkan. Iya enggak tadi? Nah, kemudian skala noniusnya adalah 13 dikalikan 0,01. Ini ada apa? 0,01. Halo. Yaitu tingkat ketelitian. Iya kan? Nah, kemudian 13 dikalikan 0,01. 0,01 tadi adalah ketelitian mikrometer sekrup. Maka menghasilkan skala noniusnya adalah 0,13 mm. Kemudian hasil pengukurannya ini dijumlah. Hasil pengukurannya adalah 3 tadi adalah skala utama ditambah dengan
skala nonius. Maka hasilnya adalah 3,13 mm. Nah, jadi ketebalan kacanya adalah 3,13 mm. Oke, sekian. Terima kasih. Nah, nih. Nah, tugas kalian yang pertama tadi apa? Tentang angka penting, Mbak. Angka Penting. tentang angka penting. Yaitu satu angka penting. Yang kedua apa? Mengukur, menulis nih ya hasil pengukuran pada video. Kan di video terakhir biasa ada saya tunjukin itu, enggak ada hasilnya. Itu yang harus kalian cari. Yang ketiga, harus Anda mengukur pensil kalian atau pulpen yang ada. Menggunakan dengan angka ketelitian. Ketelitiannya berapa? Yang tadi persamaannya berapa? Kalau menggunakan mistar berapa ketelitiannya? Halo? 0,5. 0,5. Ayo, berapa tadi pakai mistar? 0,5 Setelah milimeter. dikalikan kali itu. Satu Sebelum dikalikan berapa? 1 mm. 1 milimeter ya. Baru dikalikan 0,05. Oke. Sekali lagi tugasnya ada berapa? Bapak ingetin. 3, Pak. 3. 1. Angka penting. Angka Penting. penting. 2. Menulis. Hasil pengukuran video akhir. Pengukuran. Yang ketiga. Mengukur Pulpen atau pensil dengan ketelitian. Ya. Oke. Jadi satu aja ya. Nggak usah dua-duanya pensil dengan pulpen jangan. Mau ukur pensil boleh, cukup pensil aja. Kalau ngukur pulpen cukup ngukur pulpen aja ya. Oke. Kemudian kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang soal sebelumnya, Pak, mana soalnya tugas kok enggak ada? Itu soalnya berada di mana? Yang tugas 1, 2. Di Gutedu, Pak. Di dalam video. Video. Iya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Tugasnya Iya. selalu ada di dalam video. Video. Silakan. Nanti kalau di video kalian komen nama dan kelas supaya Bapak mudah ingat siapa yang nonton video, karena nanti kalau kalian aktif tentu nilainya akan berbeda dengan yang tidak aktif, termasuk di absen hari ini. Minggu yang lalu sudah Bapak absen, di sini semua ada. Ada yang mau tanyakan? Silakan, waktunya udah mau habis. Pak, boleh nanya ke Pak? Silakan. Sebut nama ya. Nama saya Ilma dari 10 MIPA 1. Saya mau bertanya tentang soal tadi, Pak. Yang mana? Yang angka nonin apa tadi? Angka nomis apa sih? Yang itu. Noni kali, angka noni kali. Ah, itu dia. Noni enggak ada, noninya enggak ikut, Pak. Zoom hari ini noni. Itu, Pak, yang mikro. Ada yang tahu coba angka apa yang dimaksud? Angka anonius, Pak. Angka anonius. Ya, nonius. Saya mau nanya, Pak, tadi kurang jelas penjelasannya. Gimana dapat 13? Mau diulang? Iya. Boleh, ya. Yang mana? Dapat angka 13 dari mana, Pak? Saya kurang. Dapat angka 13. Nah, tapi bukan dari meramal ya, angka 13-nya dari yang pasti. Ini kan di sini ada ini yang nonius ya. Nah, ini yang arah ke atas, yaitu angka 10, 15, 20 itu adalah skala nonius. Sedangkan yang arah mendatar ini mulai dari 0 sampai 3 itu adalah apa? Skala utama, Pak.
skala utama. Bagaimana tadi cara mendapatkan angka 13? Ini sudah angka 10. Jadi berada di antara angka 10 dan 15. Ya kan? Nah, di antara garis 10 dan 15-nya ada berapa garis pendek? Nampak enggak? Di antara garis panjang 10 dan 15 ada berapa garis pendek? Ada 4. Ada 4. Ada 4, ya kan? Nah, berarti kan 4 setelah 10 baru dihitung mulai 1. 1, 2, 3. 3 itu posisi yang sejajar atau lurus dengan arah garis datar yang tadi itu, skala utama. Jadi dicari yang paling lurus dengan apa? Skala utama. Baru dihitung. Gimana Ilma? Sudah? Sudah, Pak. Ada yang mau tanyakan mungkin yang berkaitan ini sebelum Bapak tutup? Saya Pak, mau tanya Pak. Ah, gimana? Soal yang pertama tadi Pak, Bapak ngomongnya terlalu cepat. Oh, siapa nih namanya? Rizky Pak. Rizky. Soal tentang apa? Soal yang pertama tadi Pak. Ya apa tentang apa dulu nanti Bapak sebut. Lupa Pak. Cepat ambil, Pak. Yang 0,8 dikali berapa tadi Pak? Itulah. Ini aku lagi udah ada musim berikutnya. Ya, ini ya, nanti aku cari. Cepatlah, selesai dah jam 9. Ya Allah, ini dah tadi suruh nyatat tidak mau karena nantinya tentang angka penting ya. Tentang angka penting. Ya Pak. Nah, jadi ada yang tahu tadi, ada yang masih ingat berapa angkanya? Saya, Pak. Nah, berapa? 0,823 dikali 0,7. Iya, pintar. Betul, itu dia. Ada. Gimana? Ya, ada yang tanya lagi? Tugas nomor 2. Hah? Tugas yang nomor 2 tadi nih, Pak. Kok cuma menuliskan hasil pengukuran apa ya, Pak? Yang nomor 2. Iya, Pak. Tentang apa ya? Ada yang tahu nomor 2 tentang apa? Ada di video. Iya. Di video Nah, di video kapan? Video Tadi YouTube pagi yang Bapak share. Iya kan? Ya. Ya, oke. Ada lagi? Pak. Yo. Yang soal yang tugas nomor 3 tuh Pak, maksudnya gimana Pak? Nah, tadi kan ada cerita ketelitian, ya kan? Yang persamaannya Ya, apa? Tadi itu buat grafik. Ya dia mengukur aja, ada berulang 3 kali, kemudian ketelitiannya berapa tadi, jadi hasil akhirnya berapa gitu aja, yang sederhana. Itu kalau Anda klik di Google, ada itu semuanya. Kalau tadi kan Bapak hanya menyampaikan teorinya aja, nanti di Google bagaimana Anda mengukur ke tingkat ketelitiannya. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan MISTAR. Salah satunya adalah Anda nilai skalanya berapa? Skala terkecil berapa ketelitiannya, Mister? 0,1 milimeter. Nah, itu jadi nanti baru dikalikan berapa tadi? .5 Pak. Ya, 0,5. Oke. Ya nanti tinggal dicari ya. Oke, memang sengaja supaya kalian belajar ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Untuk pengiriman ke GC sebentar lagi baru Bapak buat ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Mau tanya, Pak? Silakan. Mau nanya yang kesalahan dalam pengukuran. Yang tadi sistematik itu kan artinya tidak pandai dalam mengukur. Yang umum terjadi masalah karena perubahan, contohnya gejala alam. Kalau yang acak gimana, Pak? Acak itu Pak asal ngukur ya gitu Pak. Jadi kamu ngukur apa? Udah acak langsung
tidak selalu di situ gitu. Maksudnya kalau Anda ngukur itu berulang-ulang gitu loh. Sembarang tempat aja. Nah, kalau teratur itu tempatnya dari awal akhir. Umpama kan mestinya Anda ngukur dari rumah ke sekolah. Anda bisa aja ngukur dari sekolah ke rumah, kemudian dari rumah ke sekolah, atau ambil tengah dulu, itu namanya acak. Nah, jadi mulainya tidak teratur seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ayo. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Oke, ada lagi, Nak? Kalau tidak ada, waktunya sudah mau habis. Kalian sudah 3 menit lagi waktu istirahat. Nanti jam 9.15 baru apa? Mengikuti pelajaran yang berikutnya. Ya, seperti itu ya. Semoga kalian selalu sehat sehingga bisa mengikuti KBM dengan baik. Dan semoga juga kalian diberi kemudahan di dalam mengerjakan tugas-tugas semua mata pelajaran. Sekian, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak. Silakan yang mau live dulu atau gimana, terserah, boleh. Istirahat dulu nanti baru jam itu boleh. Pak, kalau absen mana? Gimana? Absennya Absen. udah kita absen dari nama ini, udah Bapak umumkan dari pagi. Di partisipasi ini kan ada nama-nama kalian. Ya, terima kasih Pak. Yo. Pak. Ya. Halo. Halo. Nama saya ada nggak, Pak? Soalnya saya dari tadi agak terputus jaringan ini. Ada apa ya? Ada nih, ada Mart ini kan. Ada ya, Pak ya? Oke, Ya, terima kasih, Pak ya. Christopher ya kan? Ada. Ya, Pak. Tapi ada saya dengan materi Bapak kok, Pak. Iya ya, siap. Enggak apa-apa. Ada. Yang penting Ya. namanya kan muncul. Bapak ini Ya, udah Pak. panggil. Oke. Terima kasih ya, Pak. Yo. Yo. Mas Christopher. Ada yang mau tanyakan lagi, silakan. Kalau mau nanya.